pengamat politik Citra Institute Yusuf Farhan. Gelar Pemilu 2024. Halo, selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Brio. Iya, Mas Yusuf, apa yang bisa kita cermati dari pernyataan Presiden? Apakah hal yang biasa saja lumrah dalam setiap acara partai politik yang mengundang Pak Presiden? Yang pertama, statement Pak Jokowi terkait dengan calon presiden dan wakil presiden memang kan ditunggu banyak orang ya, termasuk ditunggu juga oleh para calon presiden dan wakil presiden, karena pada saat approval rating dan kepuasan publik Pak Jokowi naik, ini semua capres saya kira berkepentingan bagaimana mendapatkan dukungan secara penuh oleh Pak Presiden Jokowi. Cuma sejauh ini kan Pak Jokowi belum pernah menyebut tunggal atau satu nama terhadap calon presiden yang memang Pak Jokowi dukung ya, sekalipun persepsi publik sejauh ini kan memang mengarah ke Pak Ganjar Pranowo. Nah, kemarin yang menarik di Harlah P3 ke-50 ini kan semuanya disebut yang hadir ya, mulai dari Pak Prabowo, kemudian Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, termasuk di sana juga hadir Mas AHY, meskipun yang tidak hadir disebut tetapi tidak disebut namanya ya. Ketika ditanya oleh wartawan seusai acara terhadap yang tidak hadir ya, itu bagian dari calon presiden. Artinya begini, statement Pak Jokowi sekali lagi ditunggu oleh banyak kalangan karena politik endorsement Presiden Jokowi ini menjadi penting pada saat kepuasan publik dan approval rating Pak Jokowi menjadi naik ya. Nah, yang kedua, kalau dari sisi timing, bagi P3 saya kira kepentingan utama kan tetap kepentingan elektoral partai, dan tentu P3 juga belajar dari pemilu 2019 lalu. Kalau terlalu mengharapkan kotel efek ya, ini juga kan waktu 2019 lalu kan bukan naik tetapi turun bahkan di angka minus 2,01% ya, dari 6,53% di 2014 ini menjadi 4,52% di 2019. Artinya pilihan P3 terhadap figur capres ternyata kemarin di 2019 kan tidak mampu mengangkat elektabilitas partai secara signifikan, sehingga saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Arwani tadi untuk penetapan calon presiden ya dalam positioning politik P3 di angka 4,52% dan tidak mampu sendirian mengusung capres, ya pada akhirnya P3 akan mengekor di koalisi induknya, di koalisi Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Partai Golkar bersama juga dengan Partai PAN. Meskipun KIB sejauh ini ya dipersepsikan oleh publik sebagai perahu politik yang memang akan mengikuti kemana Presiden Jokowi akan memutuskan calon presiden, dan sejauh ini publik juga mempersepsikan KIB memang dipersiapkan salah satunya kepada Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, kalau kita lihat poros-poros koalisi yang ada, memang dari bahasa verbal Pak Jokowi ini kan memang yang relatif paling mudah ketemu ini adalah teman-teman poros koalisinya di KIB, kemudian juga koalisinya Gerindra dan PKB, kemudian juga partai yang memiliki golden ticket itu sendiri PDIP. Ini tiga poros koalisi ini saya kira akan lebih mudah ketemu dibanding dengan misalnya antara KIB dengan koalisi perubahan yang diendorse oleh Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan juga PKS, karena banyak variabel, banyak faktor yang relatif menyulitkan mereka ketemu, terutama pada posisi figur atau calon presiden. Dan hal ini adalah Pak Anies Baswedan yang kemarin memunculkan isu reshuffle meskipun tidak jadi di tanggal 1 Februari 2023. Saya kira sekali lagi politik endorsement Pak Jokowi sejauh ini belum menyebut satu nama tunggal. Artinya kalau kita bisa tangkap, kalau bisa kita tafsirkan bahwa penyebutan nama-nama calon presiden dan wakil presiden oleh Presiden Jokowi itu sendiri ini menandai bahwa pemilu tetap berjalan, pemilu tetap langsung di tengah isu wacana penundaan pemilu yang muncul tenggelam, di tengah isu misalnya
memperpanjang masa jabatan atau bahkan 3 periode yang muncul tenggelam, saya kira ini menjadi penegasan penting Presiden bahwa pemilu tetap akan dilangsungkan di 2024. Yang kedua, secara verbal tentu semua orang menunggu ya sikap dari Presiden Jokowi terhadap dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak menyebut nama tunggal? Ini yang menurut saya menarik ya, karena memang calon presiden yang beredar sementara ini kan tersimpul pada 3 figur penting ya dari sisi elektabilitas. Ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ada juga Pak Ganjar Pranowo. Cuma persoalannya kan selisih di antara ketiganya ini kan masih tipis ya, sehingga belum ada poros koalisi yang percaya diri menang 1 kali putaran untuk menetapkan nama capres dan cawapresnya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi timing dibanding dengan 2019 yang lalu ya, 2019 yang lalu itu 17 bulan sebelum pendaftaran capres, ini Partai Nasdem sudah menyebut atau mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden, dan itu ditegaskan lagi di Rakernas 4 ya di November 2017. Nah, PDI sendiri yang menarik, ini menjadi partai ke-8 yang mengumumkan Pak Jokowi sebagai calon presiden di Rakernas 3 PDIP di 2018. Ya. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, kalau 2019 dulu adalah 17 bulan sebelum pendaftaran capres sudah ada partai yang mendeklar calon presidennya. Nah, hari ini kalau kita lihat dari sisi timing, ini baru 14 bulan sebelum pendaftaran capres ya. Gerindra yang menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, ini kan ditetapkan di Rapimnas 12 Agustus 2022 ya. Artinya ada selisih waktu yang cukup panjang. Nah, ini kenapa ya? Karena salah satunya karena masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk 2024 kan memang baru akan dimulai di 19 Oktober ke depan ya. 3 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berbeda dengan pemilu 2019 yang secara periode agak panjang, 8 bulan dari hari H ya. Nah, ini yang menyebabkan ritme pencalonan atau kandidasi ini sedikit relatif lebih lambat dibanding dengan 2019. Oke, baik. Mas bisa saya sampaikan beberapa tanggapan pendengar, diantaranya dari Pak Lukman di Jakarta, berharap agar ada sikap yang jelas dari partai koalisi Golkar, kemudian juga P3 dan PAN, siapa calon yang akan diusung. Ya, kemudian yang lain, sepertinya mereka masih sama-sama menunggu dari PDIP. Siapa yang akan dicalonkan PDIP, baru setelah itu akan menentukan sikap. Nah, ini yang memang sepertinya sedang saling menunggu, saling mengintip ya, Mas Yusai ya, partai-partai koalisi ini. Ya, memang sikap PDIP juga ditunggu oleh banyak partai politik atau poros koalisi yang lain ya, karena memang bagaimanapun PDIP ini kan punya golden ticket untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri tanpa koalisi, sehingga apapun keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP ini akan berdampak pada poros-poros koalisi yang lain. Nah, persoalan kenapa misalnya Pak Jokowi tidak menyebut nama Ganjar di acara Harlah P3 kemarin ya, saya kira karena pertama memang Pak Ganjar tidak hadir, yang kedua saya kira untuk menghindari konfrontasi dengan PDIP ya, makanya politik endorsement Pak Jokowi ini memang diberikan kepada banyak tokoh, dan Pak Prabowo sendiri kan disebut lebih dari 1 kali ya. Tetapi yang prinsipil adalah bahwa tentu Pak Jokowi mengutamakan calon presiden yang berasal dari inner circle atau lingkaran dalam kekuasaannya. Kalau kemudian pertanyaan kenapa Pak Anies tidak disebut ya, saya kira ini sudah terjawab ya dengan berbagai spekulasi dan isu terkait panas dingin hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi, kemudian ancaman reshuffle yang sekalipun belum jadi dilakukan di tanggal 1 Februari 2023 kemarin. Nah, sekali lagi kalau kita lihat dari sisi timing atau waktu penetapan capres ya, tentu di 6 bulan terakhir sebelum pendaftaran capres yang akan dimulai 19 Oktober ke depan, ini tentu semua partai politik saya kira akan mengerucut pada nama-nama calon presiden dan wakil presiden
presiden definitif ya. Sekalipun kalau kita belajar dari 2019 lalu, ini nama calon wakil presiden pun itu kan baru keluar, baru disebut last minute ya. Satu hari menjelang pendaftaran terakhir calon presiden dan wakil presiden waktu itu yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2018 ya. Nah, tetapi prinsipnya semakin cepat partai politik mengumumkan calon presiden dan wakil presiden, saya kira akan semakin baik dan positif bagi masyarakat ya, supaya masyarakat memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi terhadap track record calon presiden dan wakil presiden. Nah, meskipun partai politik ini memiliki wewenang karena diberikan khusus oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar sebagai instrumen rekrutmen kepemimpinan politik, tetapi kan sekali lagi pemilu ini bukan hanya milik partai politik. Pemilu dilaksanakan tentu bertumpu pada asas kedaulatan rakyat, sehingga rakyat juga punya hak untuk menilai siapa calon presiden dan wakil presiden yang memang diinginkan berdasarkan aspirasi publik. Saya kira partai politik tetap harus menyerap ya aspirasi publik yang berkembang ya. Saya kira itu Mas Firil. Ya. Oke, kemudian yang lain misalnya tentu saja Presiden tidak akan menyebut kader dari PDIP karena ya ini masih menjaga hak prerogatif ketua umum partai ya supaya tidak berseberangan. Begitu kira-kira ya Mas Yusa ya? Iya, tidak disebutnya Pak Ganjar kemarin kan karena memang yang bersangkutan pertama tidak hadir ya. Yang kedua, saya kira tentu untuk menghindari konfrontasi dengan PDIP karena bagaimanapun kan Pak Jokowi berasal dari partai PDIP ya. Nah, yang menarik memang kalau kita evaluasi di 2019 lalu, tidak mesti partai politik yang menjadi naungan calon presiden berasal itu menjadi partai politik yang pertama kali mengumumkan capresnya, karena di 2019 justru bukan PDIP yang pertama kali mencalonkan Pak Jokowi, melainkan adalah Partai Nasdem. Sekalipun kalau kita tarik mundur ke belakang, sebetulnya Golkar lebih duluan di 2016 waktu Rapimnas pertama yang dipimpin oleh Ketua Umum Pak Setia Novanto itu kan pernah menegaskan dukungannya kepada Pak Jokowi ya, sekalipun itu ditegaskan ulang di 18 Desember 2017 ya. Justru PDIP menjadi partai yang ke-8 yang mengumumkan Pak Jokowi menjadi calon presiden. Artinya terbuka kemungkinan karena biasanya PDIP mengambil keputusan di last minute ya, atau sekitar 6 bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon presiden ya, tentu terbuka kemungkinan bagi poros-poros koalisi lain untuk menetapkan calon presiden dan wakil presidennya lebih duluan dibanding PDIP ya. Nah, persoalannya kan sampai hari ini sekali lagi jarak elektabilitas 3 poros capres utama yang memiliki elektabilitas tinggi ini kan masih sangat tipis sekali antara Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, sehingga memang belum ada poros koalisi yang percaya diri menang ya, sehingga ritme kandidasi ini agak berjalan relatif lambat. Beda dengan 2019. Waktu 2019 masih ada calon petahana, calon incumbent Pak Jokowi, dan tingkat penerimaan publiknya waktu itu kan masih tinggi sekali ya, sehingga beberapa partai politik seperti Partai Nasdem, Golkar, Perindo, termasuk P3, bahkan PDI ini percaya diri untuk menang ketika memutuskan untuk mengusung Pak Jokowi ya. Ya. Oke. Nah, sejauh mana pengaruh Presiden Jokowi ini kepada calon yang diusung? Ya, saya kira ini beririsan dengan tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi yang cenderung naik berdasarkan survei Kompas kemarin ya, dan profil rating Pak Jokowi juga naik, dan ini tentu secara
elektoral ini berpengaruh terhadap dukungan Pak Jokowi kepada calon-calon presiden yang ada. Secara politik saya kira sekali lagi ya, lebih mudah ketemu ya antara poros-poros koalisi yang ada di antara misalnya Koalisi Indonesia Bersatu yang di dalamnya ada Partai Golkar, P3 dan PAN, kemudian juga dengan Koalisi Gerindra dan PKB dan juga PDIP. Tentu minus Koalisi Perubahan ya yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS, karena ada variabel-variabel tertentu yang cenderung menyulitkan Koalisi Perubahan untuk berkoalisi dengan partai-partai yang menjadi pendukung pemerintah. Ya. Saya kira kalau positioning politiknya seperti itu ya, persepsi publik sejauh ini kan memang dukungan Presiden Jokowi ini mengarah kepada Pak Ganjar Pranowo ya, sekalipun Pak Presiden tidak menyebutkan itu secara tunggal dan masih menyebut nama-nama calon presiden yang lain ya. Tetapi prioritas Pak Jokowi saya kira tetap jatuh kepada calon presiden yang berasal dari partai utama, dalam hal ini adalah PDIP. Saya kira itu Mas Video. Ya, yang menarik terakhir, elektabilitas PDIP kan juga mengalami kenaikan sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden. Apakah ini juga andil dari Presiden Jokowi? Iya, saya kira efeknya tentu sangat positif bagi PDIP ya, sebagai partai yang partai tempat Pak Jokowi berproses dan berkader ya. Nah, saya kira sekali lagi sikap atau keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP ini ditunggu oleh banyak kalangan, tidak hanya oleh calon-calon presiden tetapi juga oleh poros-poros koalisi yang ada. Nah, tentu perkembangan politik ke depan masih sangat dinamis, kita masih menunggu, tetapi paling tidak 6 bulan sebelum pendaftaran capres yang akan dimulai 19 Oktober ke depan, ini akan mulai mengerucut ya poros-poros koalisi untuk menetapkan calon presiden dan wakil presidennya secara definitif. Kalau dihitung dari sekarang kan masih sekitar 8 bulan lagi ya. Ya, untuk 2 bulan ke depan ini akan terjadi banyak perkembangan politik. Oke, baik. Mas Yusuf, terima kasih sudah bersama kami. Mas Yusuf, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Mas Siapa yang Video. akan dipilih. Terima kasih.